Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Aldin Pas. Kali ini saya akan berbagi video tentang HTML5 atau struktur pembuatan HTML5. Yaitu HTML5 itu salah satu program untuk membuat web programming ya. Sebelum saya melanjutkan ke topik saya selanjutnya, saya ingatkan teman-teman sekalian, atau saya mohon kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini, tolong subscribe channel saya, like dan share ya kawan-kawan, biar nanti banyak orang yang bisa ikut belajar tentang pemrograman HTML5 ini. Jadi tolong subscribe kawan-kawan, karena subscribe kawan-kawan sangat berharga untuk saya dan untuk channel saya. Jangan lupa share juga ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, untuk selanjutnya saya sedikit jelaskan tentang HTML5 ini, atau nanti kita sambil jalan aja ya kawan-kawan. Jadi sebelum kita mulai, saya perlu ingatkan lagi kepada kawan-kawan semuanya, sebelum kita mulai atau kawan-kawan ingin memulai belajar membuat pengkodean HTML5, kawan-kawan harus sudah menginstal Notepad++ di laptop kawan-kawan sekalian. Satu, dan yang kedua, Notepad tersebut berfungsi untuk membuat atau menuliskan teks-teks pengkodean di HTML5 ya kawan-kawan ya. Dan yang kedua, kawan-kawan juga harus download Exam atau SAM yang berfungsi sebagai server lokal untuk menyimpan teks-teks atau rangkaian-rangkaian kode yang sudah kita buat di Notepad++ tersebut ya. Sekali lagi, satu yang perlu download adalah Notepad++ dan SAM untuk menyimpan data-data yang sudah kita buat nanti ya. Oke, mari kita mulai ke cara membuat teks pemrograman HTML tersebut ya kawan-kawan ya. Pertama kita buka Notepad++ nya. Yang kedua, kita jangan lupa jalankan examnya. Udah berjalan berarti kawan-kawan. Kita tutup. Perlu kawan-kawan ingat, di dalam pengkodean HTML5 ini, tahap awal yang perlu kawan-kawan tahu dalam pembuatan kode di HTML5 ini, kita dalam penulisan teksnya wajib menggunakan kurung buka, sudut, tanda seru, kurung buka, sudut, kurung tutup. Untuk awal-awal pembuatan kita buat doctype HTML, yang mana fungsi daripada doctype HTML tersebut untuk menginformasikan ke web browser tentang aturan penulisan suatu dokumen yang ada di website kita nanti ya kawan-kawan ya. Oke, kita buat salah satu contoh penulisannya, yaitu pertama kita buat kurung buka, sudut, terus jangan lupa tambah tanda seru ya kawan-kawan. Terus kita ketikkan doctype space HTML ya. Oke, sekali lagi kawan-kawan, fungsi daripada doctype ini ialah untuk menginformasikan ke web browser tentang aturan penulisan dokumen di website kita ya kawan-kawan ya. Setelah itu kita lanjut ketikkan di bawahnya HTML kawan-kawan. Jangan lupa setiap mengetikkan kata atau huruf atau teks
HTML ini kita harus diawali dengan kurung buka runcing, atau lebih dikenal dengan simbol lebih kecil lebih besar ya. Tapi ya kita biar enak, karena emang fungsinya sebagai kurung buka dan kurung tutup, jadi saya jelaskan di sini kurung buka runcing. Setelah itu kita ketik HTML kurung tutup, yang mana fungsi daripada HTML ini ialah sebagai pembungkus teks-teks yang ada di sebagai pembungkus ya semua tag HTML gitu ya, semua sebagai pembungkus semua teks-teks HTML gitu ya. Oke. Nah, dan karena ini fungsinya sebagai pembungkus, berarti yang namanya bungkus kan kita harus ada HTML pembuka dan HTML penutup. HTML penutup beda cara penulisannya ialah dengan menambahkan slash HTML. Sekali lagi saya jelaskan, fungsi pada HTML ini ialah untuk membungkus semua tag-tag HTML ya kawan-kawan ya, yang ada di HTML5 ini, atau ada di website, atau ada di web browser yang mau kita buat nanti ya, atau di website yang mau kita buat nanti. Setelah menuliskan HTML, berikutnya kita ketik lagi di bawahnya biar agak menjorok, karena kita akan menulis di bawahnya menuliskan head ya. Kita klik tab sekali biar huruf penulisannya menjorok. Sorry kawan-kawan, sebentar. Maksudnya gini, di sini ya, biar tulisannya menjorok kita buat tab sekali seperti biasa, kurung buka runcing head kurung tutup, yang mana fungsi head tersebut ialah untuk menampung segala informasi tentang suatu dokumen biasanya ya. Jadi dia berfungsi untuk menampung sekali lagi saya jelaskan. Jadi fungsi head ini adalah berfungsi untuk menampung semua informasi tentang suatu dokumen atau website ya kawan-kawan ya. Dan head pun biasanya harus ada dua, head pembuka dan head penutup. Oke, itu kan salah satunya head pembuka ya. Setelah itu kita buat juga head penutupnya. Oke, kawan-kawan harus ingat susunan tag-tagnya ini ya, biar kawan-kawan tidak pusing. Dokumen doc type HTML head, HTML pembuka head penutup, HTML penutup. Setelah head ini kita buat biasanya nah di antara head pembuka dan penutup ini kita harus menuliskan title, yang mana fungsi dari title tersebut untuk memberikan judul di bagian jendela web browser ya kawan-kawan ya. Jadi yang namanya title itu seperti ini kawan-kawan, nanti akan muncul di website seperti ini nih. Kalau kita klik videonya nanti akan ada titlenya. Kalau misalkan aku klik salah satu video di sini ya, nah inilah titlenya nih, di salah satu title yang, nah itu cara penulisannya di mana? Ya itu tadi, harus di antara head ini ya, kita buat title ya. Seperti biasa penulisannya kurung buka title kurung tutup, terus title penutup slash title lagi
kurung tutup. Nah, kontennya tuh ialah isinya nilainya tuh kita buat, misalkan kita buat judul belajar ya. Belajar pemrograman, sorry jangan gitu, belajar web programming aja lah, programming. Sekali lagi saya jelaskan, kita ulang dari awal biar kawan-kawan tidak lupa. Fungsi daripada doctype yang paling atas itu ialah untuk memberikan informasi ke web browser atau website kita tentang aturan-aturan atau ke web browser tentang aturan-aturan penulisan suatu dokumen atau website gitu ya. Dan untuk HTML itu sendiri fungsinya ialah untuk membungkus tag-tag yang ada di susunan HTML yang kita susun atau tag-tag yang ada di website kita gitu kalau untuk HTML. Makanya ada HTML pembuka dan HTML penutup. Dan untuk si doctype sendiri itu tidak ada penutup karena cenderung biasanya sih emang dalam pengkodean di HTML5 ini ada pembuka dan ada penutup, tapi untuk doctype sendiri itu tidak ada penutup, cuman tunggal aja satu doctype paling atas saja ya, jadi nggak ada penutupnya kalau untuk doctype HTML itu ya, karena dia cuman bersifat memberikan informasi aja ke web browser ya. Tapi kalau untuk HTML dia kan membungkus tag-tag yang ada di dokumen-dokumen yang mau kita buat nanti ya. Dan untuk head tersebut sekali lagi saya jelaskan, head itu ialah untuk menampung segala informasi tentang suatu dokumen atau website yang mau kita buat nanti ya juga kan kawan. Dan di antara head pembuka dan penutup itu nanti ya salah satunya title ada di dalamnya ya, title si website tersebut, yang salah satunya yang kita buat barusan ini, belajar web programming, itu akan muncul di title website kita ya, akan muncul di sini tadi ya. Oke, untuk selanjutnya kita ketik body. Di setelah head itu ada body ya kawan-kawan ya, body daripada website gitu maksudnya. Body pun sama, ada body pembuka dan body penutup. Seperti biasa kalau penutup pakai slash ya, body. Yang mana body ini 90% adalah isi daripada website kita nanti. Seperti apa namanya? Konten-konten video, keterangan-keterangan segala macam, foto-foto, link-link yang mau kita masukin dalam website kita itu masuknya di body kawan-kawan. Body itu 90% tampilan website kita ya. Aku contohkan bodinya si website itu ya inilah. Semuanya ini semuanya body website. Bodinya si YouTube gitu kan. Body websitenya atau YouTube. Bodinya ini nih 90% itu masuk kalau di pengkodean HTML5 itu masuknya pengkodeannya atau pembuatan tagnya di body nanti ya, rangkaian kode-kodenya itu diketikkan di body ya kawan-kawan ya. Dan untuk pembuatan body tersebut nanti akan saya jelaskan di video saya berikutnya ya, karena untuk saat ini saya cuman ini menjelaskan belajar dasar pembuatan struktur HTML5 ini ya. Nah strukturnya seperti ini kawan-kawan ya, jadi perlu diingat kalau kawan-kawan gak mau lupa, kawan-kawan bisa screenshot atau bisa tuliskan di kertas kawan-kawan cara penulisan struktur HTML5 ini ya.
Oke, setelah body, oh, oke, sorry, ada yang lupa nih ya. Di antara head ini juga bukan cuma title, jadi kita pun selain title kita juga perlu menuliskan yang namanya meta charset. Meta charset. Meta charset sama dengan UTF-8 kurung tutup sudut. Yang mana fungsi daripada meta charset ini ialah fungsinya untuk menerjemahkan bahasa-bahasa website, bahasa-bahasa awal website, seperti bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa India, misalkan bahasa Jepang. Jadi kan website tuh apapun bahasanya, dengan adanya meta charset ini nanti bisa diterjemahkan ya kawan-kawan ya. Jadi berfungsi untuk memberikan informasi halaman website, gimana ya, ya intinya bisa menerjemahkan gitu ya, apapun bahasanya. Meta charset sendiri ini nilainya pakai UTF-8. Kenapa pakai UTF-8 nggak pakai UTF-6 atau 7? Karena UTF-8 ini udah paling baru ya, yang terbaru. Dia udah bisa menerjemahkan semua bahasa kawan-kawan. Itu aja kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi perlu kawan-kawan ingat atau catat, strukturnya seperti ini ya untuk pembuatan website menggunakan HTML5. Sejauh ini sebenarnya udah kita bisa simpan filenya. Jadi kita simpan, Ctrl S, kita taruh di Excel yang sudah kita download tadi ya. Nah, di sini cari yang namanya mana ya, HTDocs. Nah, di HTDocs ini kita jangan cuma asal save aja ya, kita harus membuat, bukan harus sih, bagusnya kita membuat folder di sini. Kenapa? Untuk merapikan semua file-file atau data-data atau rangkaian-rangkaian pengkodean yang sudah kita buat, biar nantinya lebih rapi dan tidak berantakan. Kalau kita membuat suatu website yang banyak kontennya, itu satu-satunya kita harus membuat, biar rapi, itu membuat folder-folder untuk konten-konten yang kita buat, biar kalaupun ada masalah gampang mencari atau ngedit ya kawan-kawan ya. Kita buat di sini tadi udah dibuat latihan ya, kita buat sampel aja, sampel aja ya, atau buat apa ya, buat latihan 2 aja lah, latihan 2, karena aku sudah pernah buat latihan satunya. Buka. Nah, untuk file name-nya kita buat index.html karena extensionnya harus HTML. Karena si HTML5 ini emang extensionnya harus HTML ya kawan-kawan ya. Nah, kenapa kita buat index? Index itu biasanya nama khusus web browser ya, yang akan secara otomatis langsung dipanggil biarpun banyak folder dalamnya, kalau kita index ini ya intinya dia yang duluan dipanggil,
yang nama khusus lah, nama khusus web browser gitu ya. Oke, kita set. Nah, sejauh ini udah jadi ya kawan-kawan. Ini sebenarnya udah jadi website kalau kita buka di Chrome atau di Mozilla. Kita uji dengan cara membuka agak lemot kawan-kawan. Aduh, rada lemot nih, nggak bisa dikontrol nih, nggak bisa di shortcut, sorry. Kita buka langsung aja ya kawan-kawan ya. Kita buka di foldernya yang tadi. Kita uji ya, ini udah mulai bisa running atau belum. Buka di datad sesam, terus htdoc tadi ya, htdoc kita cari htdoc, cari di sini latihan 2 kan. Kita klik di sini. Nah, ini udah bisa masuk. Nah, si body daripada tag yang kita buat di Notepad++ tadi kan bodinya belum kita buat, makanya dia tampilannya polos atau kosong. Tapi kalau kita udah mulai mengetikkan tag-tag di antara body pembuka dan penutup, mau konten segala macam, video, link website atau segala macam lah, itu nanti akan muncul di sini seperti layaknya website lah, seperti inilah nanti ya kan. Karena ini di sini kita belum nulis apa-apa, masih polos di sininya, kita masih polos nih. Sorry, ini harusnya nggak ada space nih. Kalau ini langsung aja. Sorry, tadi Ctrl S aja ya. Nah, kawan-kawan, sekali lagi, ini namanya alamat alternatif. Kenapa dibilang alamat alternatif? Karena alamatnya ada dua, alamat alternatif dan alamat absolut. Kalau alamat absolut itu seperti ini nih, dia ada apa namanya, ada IP address atau IP protokol, ada website, terus ada alamat websitenya gitu ya, udah komplit seperti ini. Ini absolut nih. Kalau ini masih alamatnya alternatif ya. Tapi setelah kita nanti jadi itu, setelah websitenya jadi, baru kita bisa ada IV segala macam. Nah, aku kasih contoh salah satu aja. Belajar dasar. Ctrl S. Yang ini. Nah kan, karena bodinya udah kita isi, dia muncul di sini nih. Belajar dasar programmer. Karena tadi saya sudah mengingatkan di sini kan, belajar dasar programmer. Kalau nanti kita mau input video, link atau segala macam, nah disinilah tempatnya nanti ya. Nah, sejauh ini harusnya kawan-kawan udah paham
karena sangat sangat simpel sekali ya untuk pembuatan atau untuk belajar dasar pengkodean HTML ini. Yang perlu kawan ingat cuman cara pembuatan atau penulisan tagnya. Kesimpulannya, dalam penulisan tagnya itu jangan lupa selalu diawali dengan kurung buka sudut dan kurung tutup sudut. Kalau untuk pembuka biasanya cuman menggunakan kurung buka sudut sama kurung tutup, tapi untuk penutup biasanya kalau kayak head penutup itu menggunakan ditambahin slash ya kawan-kawan ya. Oke, sejauh ini saya rasa cukup sekian. Untuk tahap selanjutnya nanti akan saya share di video berikutnya. Untuk bahasan atau pengkodean di body nanti akan saya bahas di video selanjutnya, karena sebenarnya masih banyak yang harus dijelaskan terkait penulisan kode HTML5 ini ya. Salah satunya meta pun bukan cuma meta charset aja, itu ada beberapa meta yang harus dimasukkan ke dalam website kita biar lebih bagus dan lebih maksimal dan lebih mantap gitu websitenya, karena banyak sekali meta-meta yang akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Jadi setelah meta charset ini ada beberapa meta ke bawah sebelum title ini yang harus kita masukkan di pengkodean HTML5 ini, tapi akan saya bahas di video berikutnya. Makanya untuk kawan-kawan semuanya, tolong subscribe channelnya dan bagikan ya kawan-kawan ya, biar kawan-kawan yang lain juga bisa ikut belajar pemrograman HTML5 atau cara penulisan struktur HTML5 ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video atau mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kata-katanya kurang pas atau kurang enak didengar, karena emang saya tidak terlalu pintar berbicara. Yang penting inti atau isi daripada video ini bisa dimengerti sama kawan-kawan semua. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa lagi dengan saya di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.